secara individu pilar asing di lini depan ya tampil bagus banget ya Dok. Terutama striker andalan kita Alex Martins yang bisa menuntaskan musim ini dengan catatan yang bagus banget. Kalau nggak salah 20 gol di liga. Banget, terutama yang tadi gue sempat singgung yaitu adalah Bruno Moreira ya, itu yang dari Persebaya. Itu menurut gue lagi hot topic banget karena gak cuman Dewa United tapi ada beberapa tim papan atas dari Liga 1 juga lagi mengincar gitu. Jadi beliau tidak segan melakukan investasi besar demi mencapai prestasi. Bila lo nih Dok dipercaya sebagai Dirtek Dewa United hari ini, butuhin juga kalau misalnya memang Dewa United ingin bersaing dengan tim-tim lain, karena gue yakin tim-tim lain juga sudah mulai berbenah dengan kondisi timnya, terutama let's go guys, balik lagi di Dewa Sport Nation. Bareng pundit tersayang kita, Waldo Farel lagi. bersama host andalan Dewa nih, Mas Fiksan. Gila. Kita bertemu lagi ya, udah Bertemu berapa lagi, minggu? iya. Udah banyak rumor-rumor transfer, udah banyak berita-berita tentang Dewa United yang lainnya. Iya. Tapi sebelumnya gue kasih tahu dulu, kalau sekarang kita lagi ada di Dewa United Arena. Oke Dok? Dewa United Arena tepatnya ada di Dewa Store. Dewa Store sekarang ini yang ada di Dewa United Arena. Dewa United Arena, dan Dewa Store ada juga di Cartons Mall. Cartons Mall. Oke? Jadi buat kalian yang pengen ngelihat langsung mungkin jersey-jersey basketnya, Betul. jersey sepak Bola, bolanya, iya. atau jersey casual pun juga ada Betul. banyak di sini. Atau bisa Jaket-jaketnya bagus-bagus maksudnya. jaket-jaketnya juga bagus, topi nih yang gue pakai juga bagus. Nih topi ini bagus juga. Bucket hat, iya. Ya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli online pun juga bisa ya, Betul di banget. e-commerce lain. Betul sekali. Jadi gimana Dok? Apa? Sekarang kan Dewa United ini mengakhiri musim kompetisi Super League Iya. 2526 dengan finish di peringkat ke-7 klasemen. Yep. Yang mengumpulkan total 53 poin dari 34 pertandingan. Dengan raihan peringkat ke-7 dan 53 poin, apakah target manajemen sebenarnya meleset? Atau hasil ini sudah bisa dimaklumi mengingat ketatnya persiapan persaingan musim ini? Ya sebenarnya kan kita di episode sebelumnya mungkin kalau para penonton belum nonton juga ya, kita udah sempat bahas memang ada beberapa faktor yang membuat Dewa United jadi berada di peringkat 7 yang dimana musim sebelumnya bahkan sebenarnya mereka peringkat, correct me if I'm wrong, peringkat 4, peringkat 5 lah. Sebenarnya lebih bagus dibanding peringkat yang sekarang gitu. Bahkan kemarin mereka main di Asia juga. Tapi memang patut dipungkiri bahwasannya memang persaingan di Liga makin ketat. Terutama kalau kita lihat bagaimana Persebaya juga makin dengan kuat dengan backbone-nya. Persija juga dengan para pemain Brazil yang berhasil works di transfer pertama. Bahkan Persib Bandung yang sempat melakukan TC di Thailand. Habis itu dia juga banyak pemain-pemain yang dilakukan transfer pada saat jelang deadline day juga. Membuat memang persaingan tuh makin ketat sebenarnya di Liga 1. Di BRI, Super League, sorry ya. Di Super League. Tapi memang dari Dewa United sendiri juga gue ngelihat memang ada struggle di awal musim yang dimana secara mentalitas mereka tuh sempat agak shaky di awal-awal. Pada Dengan akhirnya episode yang kemarin kita bahas telat panas ya. Telat panas pada akhirnya di pertengahan musim sampai di akhir musim barulah mereka panas. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Coach Jan Olde juga bilang, dia juga mengatakan bahwasannya ya dia udah bangga dengan apa yang sudah dilalui oleh pemain-pemainnya. Jadi sebenarnya ya memang nggak sesuai dengan goals yang diinginkan manajemen. Tapi apa yang sudah dilakukan bisa bounce back lagi dan at least nggak berada di 10 bawah ya, itu menurut gue juga udah bagus. Karena melihat bagaimana kompetisi yang di Liga itu tim-timnya juga pada maju gitu. Ya, oke. Dan juga kan Coach Jan Olde, pelatih berpaspor Belanda ini sudah menukangi tim sejak awal 2023. Iya. Dan kontraknya juga sempat diperpanjang di pertengahan tahun 2024. Menurut lu Dok, sebagai pundit andalan Dewa United ya kan? Berat banget. Seberapa besar peluang manajemen Dewa United menyodorkan kontrak baru ke Coach Jan Olde? Seberapa besar? Jujur sebenarnya kan gue juga masih belum tahu ya, karena balik lagi tergantung bagaimana visi misi dari manajemen dan juga Coach Jan Olde. Ini tentunya sudah harus dilakukan pada saat off season sekarang ini gitu, karena blueprintnya harus dibuat, harus dilakukan
sejelasnya apa yang dibutuhkan Coach Jan Olde ataupun apa yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk gol selanjutnya. Karena ya jujur aja gue juga percaya pasti manajemen juga ada merasa sedikit kecewa karena dengan menurunnya performa tim dibanding 2 musim lalu di 2024 itu 2025 dan pada saat sekarang 2026 finish di peringkat 7 tentu saja ada sedikit kekecewaan. Tapi memang harus patut diapresiasi lagi bagaimana Coach Jan Olde juga membuat Dewa United yang tadinya mungkin bukan sebuah tim yang dianggap sebelah mata, tapi sekarang bisa jadi sebuah tim yang memang bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Ya, Tapi kuda balik hitam lagi ke bagaimana manajemen tim bisa menyusun strategi-strategi yang memang apakah sesuai dengan berjalannya visi misi klub ini gitu loh. Jadi tergantung dari manajemen dan juga Coach Jan Olde, apakah Jan Olde juga bisa dengan pressure-nya gitu. Kalaupun misalnya dari manajemen ngerasa kayaknya gue nggak bisa mendatangkan beberapa pemain nih, lu harus bisa memaksimalkan. Apakah Coach Jan Olde bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi perlu adanya omongan mendalam gitu di off season ini gitu, karena ini penting banget dijalankan untuk menjalankan musim selanjutnya gitu. Tapi menurut lo, kalau misalnya di Super League Ya. next season, apakah gaya permainan possession football ala Coach Jan Olde ini masih relevan? Atau mungkin Bandan Warriors Bandan Warriors ini harus cari pelatih yang sedikit pragmatis supaya lebih mungkin memastikan untuk 3 poinnya lebih mungkin gitu dong. Iya. Sebenarnya memang kita tahu kalau Dewa United bermain dengan possession football. Mereka bahkan di statistiknya, kalian bisa cek sendiri di I-League, statistiknya itu Dewa United merupakan tim dengan possession tertinggi ketiga bahkan di Liga 1 gitu. Jadi memang bisa dipungkiri bahwasannya kontrol itu adalah jadi salah satu tujuan utama dari Dewa United. Permasalahannya benar, tadi lu bilang apakah perlu bermain pragmatis, apakah perlu meng-hire pelatih yang mungkin bermain pragmatis. Gue sih ngerasa sebenarnya permasalahannya bukan mencari pelatih yang pragmatis atau gimana, karena dari beberapa laga di Dewa United pun kadang Coach Jan Olde misalnya udah stuck, terkadang dia bisa melakukan adaptasi yaitu dengan bermain pragmatis juga. Dan memang dibutuhkan kalau di saat bermain pragmatis dibutuhkan individual brilliance dari para pemain-pemainnya, dan gue ngerasa ada beberapa pemain yang terkadang bisa melakukan individual brilliance, ada juga yang memang masih system base gitu. Dan menurut gue kalaupun memang Coach Jan Olde masih bisa dipertahankan oleh pihak Dewa United, mungkin bisa mencari pemain-pemain yang mungkin punya individual brilliance. Salah satu contohnya mungkin yang lagi banyak dibicarakan tuh Peralta, walaupun Peralta udah resmi ke Persija ya. Ada satu lagi pemain yang menurut gue juga cukup namanya cukup bersinar, yaitu adalah Bruno Moreira itu di Persebaya. Itu dia bisa versatile, dia bisa main di left wing, dia bisa right wing, center attack midfielder, bahkan kadang bisa jadi striker atau center forward juga. Itu pemain versatile yang mungkin bisa dibutuhkan oleh Dewa United juga gitu. Berarti yang bisa gue ambil adalah Dewa United ini masih harus mencari untuk kedalaman squad ya, Dok? Bener, kedalaman squad tuh penting banget ya. Sebenarnya kalau dibilang Dewa United secara kedalaman squad cukup oke, tapi kualitas kedalaman squadnya mungkin masih kalah dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan Persib Bandung. Kita lihat bagaimana versatile-nya para pemain yang bisa, seperti contoh Putros yang tadinya main di right back, dia tapi bisa jadi center defensive midfielder. Betul. Tom Hai jadi center attack midfielder, padahal bisa main di deep. Back Etam Putra bisa main di left wing, padahal dulunya Nomor center 10. midfielder. Iya. Belum lagi Lucho, belum lagi beberapa pemain di depan gitu. Jadi mungkin beberapa pemain yang bisa versatile perlu direkrut oleh Dewa United juga gitu. Walaupun memang Dewa United sendiri itu juga punya beberapa pemain yang versatile, tapi mungkin diperlukan spot-spot khusus terutama di bagian midfielder ataupun di back. Oke, berarti kita ngomongin tentang kedalaman squad, kita masuk ke jendela transfer, Dok. Boleh. Jendela transfer pertengahan 2026 ini mulai memanas. Beberapa pemain lokal yang tadi lu bilang yang versatile serba bisa, dikabarkan sudah beberapa yang habis kontrak atau sedang mencari menit bermain lebih melalui skema mungkin pinjaman atau langsung dibeli dari klub-klub pesaing di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Menurut lu, Dok, sektor mana yang paling darurat dan wajib ditambal pertama kali oleh Dewa United di bursa transfer kali ini? Jelas kalau misalnya dari episode sebelumnya gue udah sempat bahas kalau misalnya Dewa United perlu ada beberapa pemain-pemain yang ditingkatkan terutama di bagian back sayap ya menurut gue. Mungkin wingback.
Iya wingback. Tadi lu juga sempat bilang kalau bahwasannya memang banyak pemain-pemain muda lokal, talenta lokal di Indonesia juga Nyari menit bermain. banyak banget yang lagi nyari menit bermain. Bahkan sekarang lagi ada kompetisi Under 19 di Sumut yang lagi terjadi. Banyak banget pemain-pemain berkualitas kayak si siapa? Salam Pesi. Salam Pesi. Yang dari Persipura, ada Arkan Kakak juga itu juga bagus banget. Mungkin kalau emang Dewa United butuh striker yang mungkin jangkung tapi bisa nyari position dengan bagus dan juga space creator, mungkin Arkan Kakak bisa jadi solusinya. Dan juga ada rumor juga bahwasannya memang Pratama Arhan kayaknya rencana mau dibalikin lagi ke Indonesia. Menurut gua itu juga bisa dimanfaatkan itu sangat bagus menurut gua, apalagi dia punya advantage yang lain kan. Betul. Dia selain memang lemparannya set piece lemparannya juga, tapi dia bisa dibilang salah satu back sayap yang metronom lah. Dia tuh bisa maju mundur, overlap bisa, juga, invert juga bisa. Jadi dan memang itu kelebihannya Arhan adalah long throw-nya. Makanya terkadang kalau misalnya pragmatis butuh beberapa pemain seperti itu. Betul sekali. Jadi makanya kalau menurut gua kalau misalnya memang bisa dimanfaatkan oleh Dewa United beberapa transfer ini tentu saja jadi penting banget, terutama yang tadi gue sempat singgung yaitu adalah Bruno Moreira ya, itu yang dari Persebaya. Itu menurut gue lagi hot topic banget karena gak cuma Dewa United tapi ada beberapa tim papan atas dari Liga 1 juga lagi mengincar gitu. Jadi memang itu bisa jadi salah satu solusi lah buat Dewa United gitu menjalankan musimnya gitu. Oke Dok, satu lagi mungkin untuk tentang kedalaman squad ya. Ya. Apakah mendatangkan nama-nama besar berstatus bintang yang lokal adalah solusi instan? Atau pelatih sebaiknya mengorbitkan lebih banyak pemain mulai dari akademi Dewa United sendiri untuk investasi jangka panjang? Ya itu juga menarik ya, maksudnya kita tahu ada beberapa anak-anak dari Dewa United mungkin yang bisa step up ke ke tim utama. Tapi bahwasannya itu makanya diperlukan blueprint yang jelas lagi dari Coach Jan Olde dan juga para manajemen. Apakah mereka ingin membeli talenta muda yang ada di Indonesia atau mempercayakan full trust dengan pemain-pemain akademi ini? Tapi kalau misalnya lu percaya dengan pemain talenta muda, berarti akan ada persaingan ketat antara pemain akademi dengan pemain utama, terutama pemain muda yang dibeli. Tapi kalau misalnya pemain manajemen dan juga Coach Jan Olde mempercayakan pemain akademi, berarti mau nggak mau harus ada beberapa pemain bintang yang bisa membimbing mereka juga gitu loh, untuk bisa mereka step up di skuad utama gitu. Karena nggak mudah untuk sebuah pelatih Coach Jan Olde untuk memikirkan kondisi skuad sekarang gitu, apalagi dengan raihan musim lalu gitu. Jadi kalau menurut gue sih balik lagi kepada manajemen. Tapi kalau gue pribadi, tentu saja gue bakalan tetap memaksimalkan beberapa pemain akademi. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk transfer. Terutama pemain talenta muda di Indonesia tuh lagi naik banget, bagus semuanya. Mungkin kalau misalnya ingin beli center back, ada Kadek Arel, itu juga bagus banget di Bali United kemarin. Waktu lawan Dewa United juga cukup menyulitkan Dewa United. Habis itu juga ya tadi kayak Arkan Kakak, Salam Pesi, itu pemain-pemain yang harusnya sih bisa jadi role utama transfer Dewa United kalau misalnya mengincar pemain talenta muda. Apalagi kan bisa dibilang pemain-pemain itu menurut gue juga bisa dibilang salah satu backbone untuk timnas ke depannya. Betul sekali. Jadi itu bisa jadi salah satu CV bagus juga buat Dewa United. Oke, tadi kita udah ngulik tentang transfer. Sekarang kita ngomongin performa pemain asingnya. Oke. Secara individu, pilar asing di lini depan ya tampil bagus banget ya Dok. Terutama striker andalan kita Alex Martins yang bisa menuntaskan musim ini dengan catatan yang bagus banget. Kalau nggak salah 20 gol di liga. Ya. Lalu ada kreativitas di lini tengah juga. Terjaga lewat kaki Mesidoro, betul sekali. Berapa asis sangat banyak ya Mesidoro. Dan slot pemain asing di sektor pertahanan masih menuai perdebatan karena inkonsistensi saat membendung serangan balik atau counter attack dari tim-tim dengan winger lincah. Menurut dengan kita bahas Alex Martin dulu mungkin. Dengan jaminan 20 gol dari Alex Martin, seberapa vital mempertahankan chemistry legion asing Amerika Latin ini untuk musim depan? Tentu saja penting banget ya. Maksudnya ada beberapa rumor juga mengatakan bahwasannya Alex Martin juga sempat diincar oleh beberapa tim-tim besar papan atas di Liga 1. Bahkan sampai ada tim luar juga lagi mengincar juga rencananya. Karena statistiknya sangat bagus banget. Bahkan bisa dibilang
Ya One pemain of the best, ya. terbaik Dewa United sekarang mungkin bisa dibilang Di Liga dia. Indonesia mungkin one of the best. One dia. of the best juga Ya. gitu, karena bisa bersaing dengan David da Silva juga di top betul. skor utama. Tapi kalau menurut gua, kalau ya Dewa United masih tetap butuh Alex Martin Ya. gitu, karena tumpuan gol di musim ini menunjukkan bahwasannya memang Dewa United membutuhkan striker yang haus gol seperti ini. Justru yang dibutuhkan oleh Dewa United sekarang adalah pelapisnya Alex Martin yang mungkin bisa Pelapisnya, oke. mungkin nggak harus lu bisa mencetak, kalau misalnya bisa mencetak gol Bagus. lebih dari 15 gol bahkan 10 gol, menurut gue udah bagus banget. Tapi at least pelapisnya ini punya role permainan yang berbeda dengan Alex Martin. Mungkin Alex Martin itu dikenal sebagai target player, dia Tembok, poacher. ya. Tapi mungkin lu bisa mencari pemain yang bisa fluid. dibilang lebih free, bisa false nine, bisa mundur ke belakang Ya, minta lebih bola. bebas lah, lebih fluid. Lebih bebas gitu. Ada rumornya katanya Ragnar Ortmangun juga diincar. Gua nggak tahu ke Dewa United apakah mengincar atau enggak, tapi Bali katanya so far mau ngontak dia juga. Mungkin kalau memang Dewa United tertarik untuk menghijack dia ya, itu bisa banget. Dan cocok sebenarnya ya kan. Bruno Coach Jan Moret- Olde juga Belanda, ya kan. Betul. Apalagi gini, kalau misalnya ngomongin pemain asing, tadi Mesidoro juga. Menurut gue Mesidoro udah oke. Itu udah bagus banget. Dia salah satu pemain center attack midfielder yang dibutuhkan oleh Dewa United juga. Di sisi kiri ada Sadowi. Sadowi ini menurut gue yang jujur juga butuh salah satu pelapis. Makanya either itu Ragnar Ortmangun atau bahkan Bruno Moreira itu bakalan cocok banget. Ya. Terutama versatile-nya mereka berdua gitu. Ragnar bisa jadi striker, bisa jadi winger juga. Bisa jadi nomor 10 Bisa kayaknya. jadi nomor 10 juga gitu. Jadi itu dibutuhin juga kalau misalnya memang Dewa United ingin bersaing dengan tim-tim lain. Karena gue yakin tim-tim lain juga sudah mulai berbenah dengan kondisi timnya. Terutama Ada yang beli, ada yang rekrut pelatih, Ya. ada yang beli pemain pelatih itu bintang. paling banyak Betul. yang terjadi di tim-tim besar. Terutama Persib Bandung kan Boyan Hodak juga katanya cabut kan. Persija juga dengan Sintayong. Makanya ini persaingan musim depan tuh bakalan ketat banget, bahkan lebih ketat dibanding musim ini. Dan menurut gue Dewa United harus benar-benar prepare dengan transfernya gitu. Oke. Jika harus ada perombakan komposisi for end player, ya. Apakah Dewa United wajib menghabiskan slotnya untuk mencari back tengah asing tambahan yang lebih tangguh? Ya. Kalau menurut gua, kalau gue pribadi, ini tapi dari pribadi, statement pribadi ya. Gue suka banget sama satu pemain yang menurut gua kalau emang ini back tangguh banget dan dia bukan Sergio Ramos. Kalau Sergio Ramos main boleh banget. Tapi dia lagi beli klub kan, Tapi kalau ada satu pemain menurut gua, dan waktu itu dia nyetak gol ke gawang Dewa United juga. Dewa United atau Persib ya? Gue lupa, namanya Yuran. Itu dari PSM. Oke. Itu Makassar? PSM Makassar, ya. Dia tuh bagus banget. Duel udara Dia oke. tinggi, dia juga bisa menghandle counter attack juga. Dia juga udah lama juga main di Indonesia, kalau kurang lebih kayaknya 4-5 tahun kalau nggak salah. Jadi dia udah nggak butuh adaptasi lagi dan umurnya masih 31 tahun. Correct me if I'm wrong ya, 31 tahun, dan menurut gue itu juga bisa untuk menjadi tandemannya Low dan juga Nick Kuipers sama si Yuran itu gitu. Jadi kalau memang kedepannya dibutuhkan center back yang kokoh ya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau lebih advance, ya adalah beberapa kayak Ferrari dari dari Bali United ataupun kadang Kadek Arel gitu. Karena mereka punya pertahanan yang cukup bagus. Walaupun memang kalau mau lebih gila lagi ya mungkin rekrut Barba dari Persib Bandung itu juga lebih bagus karena experience Barba. dia dibutuhkan di Eropa dan menunjukkan kualitasnya di Persib Bandung tuh sangat bagus gitu. Jadi banyak lah. Piala Dunia nggak? Nggak ya? Barba enggak. Yang ke Piala Dunia nih si Putros. Tuh dia di Iran. Iran atau Irak ya gue lupa. Ya, jadi itu bisa dilihat lah mungkin dari pihak manajemen yang ngelihat banyak sebenarnya potensi-potensi bagus di Liga 1 juga gitu. Oke. Nih mungkin terakhir kita main di berandai-andai aja nih. Ya. Presiden klub Dewa United, Ardian Satya Negara, dikenal tegas dan memiliki determinasi tinggi dalam membangun skuad. Ya. Beliau tidak segan melakukan investasi besar demi mencapai prestasi. Bila Leonido dipercaya sebagai Dirtek Dewa United hari ini, Wah gila, berat banget. di persimpangan jalan mana Anda akan melangkah? Mempertahankan pelatih Jan Olde, tapi wajib membelikan 3-4 pemain grade A sesuai permintaannya. Atau
mengganti total arsitek tim dan membiarkan pelatih baru membawa gerbong pemainnya sendiri. Kira-kira langkah mana yang Berarti paling menjamin kita tembus 4 besar musim depan? Berarti kalau pelatih baru gak ada pembelian pemain baru. Gak ada, jadi dia bawa gerbongnya dia nih. Dia bawa squad timnya dia, Ya. squad pelatihan dia. Ya. Tapi pemain baru nggak ada berarti. Betul. Kalau menurut gua yang namanya Liga Indonesia Ya. itu nggak lepas dari transfer pemain. Oke. Walaupun memang sekarang lagi hot topic nih transfer Pelatih. pelatih lagi Iya, banyak iya, banget. iya, iya. Persib, Persija, kayaknya Persebaya, correct me if I'm wrong, kayaknya iya deh. Tapi patut dipungkiri Tapi kalau gua akan mempertahankan Coach Jan Olde Gua dan sih- 3-4 pemain grade A karena sih. 3-4 karena itu pertanyaan itu ya. Karena Iya. itu kalau memang benar ya 3-4 pemain grade A ya. Ini mungkin para penonton juga coba komen pemain mana yang perlu didatangkan. Kalau sampai 3-4 pemain grade A itu benar-benar nge-boost banget. Tapi satu sisi itu jadi seperti bumerang buat Coach Jan Olde juga. Tandanya, nih gue udah ngasih nih pemain buat lu. Harus tinggi posisinya nanti di akhir musim. Lu mau nggak mau harus bisa at least buat kualifikasi ke Asia Betul. gitu loh. Jadi ini menurut gue bener-bener bagus banget. Gue bakal pilih yang pasti tentunya Sama yang sih pertama. gue juga sih. Karena kapan lagi lu bisa dapet 3-4 Karena kalau pemain. misalnya kita ambil pelatih baru dan kita nggak transfer pemain, Iya. Ya agak sulit. Karena satu pelatih baru harus menyesuaikan. itu benar. Iya kan, harus menyesuaikan sama Kecuali pemainnya. memang mungkin manajemen udah ngelihat oke nih mungkin pelatih ini cocok Cocok. dengan pemain tersebut. Iya. Walaupun butuh adaptasi lagi. Iya. Jadi kalau kita sama kali ya. Gue bakal milih ya kalau misalnya Jan dengan Olde, opsi 3-4 pemain grade didatangkan. A. Grade A lagi maksud gue. Grade A lagi kan. Jadi ya menurut gue ya bakal mempertahankan Coach Jan Olde. Tapi balik lagi. Kalaupun oke pemain itu udah dikasih nih. Anggaplah misalnya Bruno Moreira tadi yang kita udah sebutin bahkan mungkin bisa jadi lebih baik lagi. Bahkan lebih kualitas levelnya di atas. Belum lagi kan mereka mungkin cari pemain-pemain dari luar Liga Indonesia gitu kan. Menurut gua itu jadi pressure buat Coach Jan Olde sendiri. Walaupun ya gua sih yakin mungkin dia bisa handle pressure tersebut karena apa yang udah dilakuin di musim lalu dia bisa bounce back walaupun agak telat panas. Jadi itu bisa jadi semacam evaluasi buat dia dan mungkin rapor baiknya dia itu adalah walaupun peringkat 7 tapi dia punya tim terbaik ketiga dengan possession ball. Jadi ya perlu mencari pemain-pemain yang mungkin selain bisa bermain dengan sistemnya dia, tapi bisa main direct ataupun punya individual brilliance kalau misalnya sistem possession ball-nya dia tuh kekunci gitu loh. Jadi ya gue bakal pilih opsi yang pertama. Gitu. Ya, oke. Itu dia di episode kali ini. Kalian semua boleh tulis komen tentang pemain mana yang kalian pengen. Terus apa tadi pertanyaan tadi kalian maunya opsi yang mana? Satu pengen atau opsi dua? yang mana? Pengen Coach Jan Olde dipertahankan dengan opsi ada transfer 3-4 pemain atau pelatih baru tapi nggak ada transfer, ya kan? Lalu ini tadi transfer sama kalau misalnya ada posisi apa yang harus dibenahi posisi mana? Iya. Tulis di komen guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa beli juga nih Betul sekali. Dewa United. Ada di Bisa Dewa langsung. Store, ada di Dewa United Arena di tempat kita sekarang dan ada juga di Cartens Mall. Terima kasih untuk Waldo, terima kasih juga untuk Dewa Sport Nation, terima kasih juga untuk semua penonton. Itu dia. Thank you. Dadah.